Selamat datang di dunia novel. Episode 6276 Pangkat Zhou Feng. Sheng Yu, sebelumnya aku ingin membangun kepercayaan dirimu. Jadi ayah tidak mengatakan yang sebenarnya padamu. Tingkatan garis keturunan tingkat surga tidak sesederhana yang lebih rendah, fana, unggul, umum, atau orang suci. Orang-orang yang berkelas rendah, biasa-biasa saja, dan tinggi, mereka semua bukanlah orang jenius sama sekali, jadi aku tidak akan banyak bicara. Untuk benar-benar disebut seorang jenius, tingkat garis keturunannya harus setidaknya tingkat surgawi. Dan tingkat surga dibagi menjadi tingkat surga bawah, tingkat surga biasa, tingkat surga atas, dan tingkat surga umum. Huangfu Fanny adalah orang biasa dari surga. Jadi jangan tertipu dengan kata biasa dalam namanya. Garis keturunannya hanya sedikit lebih lemah dari garis keturunanmu. Faktanya, dia juga seorang jenius sejati, seorang jenius tingkat surga sejati. Mendengar ini, Huangfu Shengyu berkata, jadi Huangfu Shengwu dan Huangfu Sheng yang sebenarnya adalah yang terbaik di dunia. Tepat. Patriark klan surgawi Huangfu mengangguk. Mendengar ini, Huangfu Shengyu segera mengerti sesuatu. Karena itu, napasnya menjadi cepat, wajahnya tampak jelek, dan bahkan tangannya sedikit gemetar. Dia panik. Pemimpin klan surgawi Huangfu sangat siap untuk adegan ini, jadi dia tidak banyak bicara. Karena sudah dipastikan bahwa garis keturunan Zhou Feng lebih kuat daripada Huangfu Shengyu, dia juga harus menyadari bahwa garis keturunannya memang bukan yang terkuat. Dalam hal ini, produk suci guntur surgawi juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Huangfu Shengyu memandang ayahnya. Itulah yang disadarinya, yang membuatnya sadar bahwa meskipun garis keturunannya adalah guntur surgawi tingkat suci, itu mungkin tidak sekuat yang dibayangkannya. Ya, guntur surgawi tingkat suci juga terbagi lagi menjadi guntur surgawi suci rendah, guntur surgawi suci biasa, guntur surgawi suci tinggi, dan guntur surgawi suci raja. Dan guntur surgawi suci raja adalah tingkat terkuat di dalam garis darah guntur surgawi, kata patriark klan surgawi Huangfu. Bagaimana denganku? Aku pangkat berapa? Tanya Huangfu Shengyu. Pilar petir kuno ada di sini. Sebaiknya kau mencobanya sendiri. Patriark klan surgawi Huangfu menunjuk ke pilar kuno penarik petir. Huangfu Shengyu berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai seorang jenius Huangfu, dia telah melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil, dan metode pengujiannya pada dasarnya sama. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat pilar petir kuno ini, dia tahu cara menggunakannya. Dia mendatangi pilar petir kuno dan menempelkan telapak tangannya langsung pada pilar tersebut, membiarkan darahnya menyatu ke dalamnya. Mendesis saya melihat guntur 9 warna dilepaskan dari telapak tangannya, melilit pilar petir kuno, dan dengan cepat naik dari bawah. Kemanapun guntur itu lewat, kolom yang awalnya gelap memudar dan digantikan oleh cahaya 9 warna, dan terjerat oleh guntur 9 warna. Adegan ini, belum lagi orang-orang dari klan surgawi Huangfu, bahkan Jie Shenxian pun menonton dengan penuh minat. Garis keturunan Huangfu Shengyu memang sangat kuat, belum lagi di wilayah bawah, fana, dan atas. Bahkan di wilayah surgawi, guntur 9 warna itu tidak berhenti, dan menyerbu langsung ke wilayah suci dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, ketika memasuki area suci, kecepatannya tiba-tiba melambat beberapa kali, dan sebuah kata muncul di bola di puncak pilar petir kuno. Kata berikutnya. Hal ini membuat Huangfu Shengyu merasa gugup. Mungkinkah aku hanya seorang suci tingkat rendah? Untungnya, meskipun kecepatan guntur 9 warna itu melambat, kecepatannya masih meningkat. Setelah memanjat agak jauh, kata rendah menghilang dan digantikan oleh kata biasa. Pada saat ini,
guntur 9 warna yang dilepaskan oleh Huangfu Shengyu berhenti bergerak. Ternyata aku hanya manusia biasa di antara orang-orang suci. Huangfu Shengyu memiliki ekspresi yang rumit. Hasil ini tidak sesuai harapannya, tetapi bukan berarti tidak dapat diterima. Sebaliknya, Patriark klan surgawi Huangfu memperlihatkan kegembiraan yang tak disadari di wajahnya. Hanya dia yang tahu bahwa garis keturunan Huangfu Shengyu sebenarnya lebih rendah dari tingkat orang suci. Sekarang, setelah mengujinya lagi, ternyata itu adalah produk manusia suci, yang berarti bahwa kekuatan di menara garis keturunan kuno itulah yang membantu garis keturunan Huangfu Shengyu berubah. Bagi klan surgawi Huangfu, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dari perspektif ini saja, kerjasama dengan Chu Feng sangat berharga. Chu Feng, jika pilar petir kuno ini diaktifkan, itu tidak akan bertahan lama. Selagi masih bermanfaat, mengapa Anda tidak mencobanya? Begitu pemimpin klan surgawi Huangfu mengucapkan kata-kata ini, semua orang menatap Chu Feng. Mereka juga ingin tahu tingkatan nilai Chu Feng. Bagaimanapun, dia hanya sedikit lebih kuat dari Huangfu Shengyu, tetapi dia juga seorang suci. Atau apakah bakatnya mendekati sang legenda dan benar-benar yang terbaik di antara para orang suci? Ayah, apakah garis keturunan di atasku adalah yang terbaik di antara para orang suci, atau raja legendaris dari para orang suci? Huangfu Shengyu bertanya. Benar sekali, kata Patriark klan surgawi Huangfu. Huangfu Shengyu memandang Chu Feng dan agak memberi semangat. Chu Feng, jangan merasa terbebani. Garis keturunanmu lebih kuat dariku. Menurut pendapatku, kemungkinan besar kamu adalah tingkat suci dengan kualitas terbaik. Paling buruk, kamu sepertiku, seorang tingkat suci dengan kualitas biasa. Beban? Chu Feng terkejut pada awalnya, lalu dia tersenyum. Itu tidak ada. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya pada pilar hitam itu. Saat berikutnya, tanah bergetar hebat, dan 9 binatang guntur raksasa tiba-tiba muncul dari telapak tangan Chu Feng dan dengan cepat memanjat pilar hitam. Guntur 9 warna yang dilepaskan Huangfu Shengyu sebelumnya sudah sangat cepat. Namun, kecepatan 9 binatang guntur milik Chu Feng puluhan kali lebih cepat daripada guntur 9 warna milik Huangfu Shengyu. Untungnya, orang-orang yang hadir memiliki basis kultivasi yang kuat. Jika tidak, mata mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan binatang guntur raksasa itu. Namun justru karena orang-orang jeli, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Dimanapun guntur lewat, tidak hanya muncul cahaya, tetapi juga retakan. Pilar petir kuno ini tampaknya tidak mampu bertahan. Tetapi orang-orang tidak terlalu khawatir lagi tentang hal-hal ini. Dalam sekejap mata, 9 binatang guntur telah memasuki area suci. Namun kecepatannya bukan saja tidak melambat, melainkan malah menjadi lebih cepat. Akhirnya, 9 binatang guntur raksasa bergegas keluar dari pilar petir kuno dan memasuki langit. Setengah dari tubuh 9 binatang guntur raksasa terjerat di sekitar pilar petir kuno. Separuh tubuh lainnya yang memasuki langit berubah menjadi raksasa yang menghalangi langit dan matahari. Dia menatap pilar petir kuno itu dengan pandangan merendahkan. Saat berikutnya, 9 binatang guntur meraung pada saat yang sama, dan kemudian pilar hitam itu hancur total dan menghilang bersama guntur. Apa yang sedang terjadi? Itu pilar petir kuno. Apakah sudah waktunya? Orang-orang dari klan surgawi Huangfu bertanya. Mungkin. Pemimpin klan surgawi Huangfu berkata demikian, tetapi hatinya sudah bergejolak dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Karena dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya bagi pilar petir kuno. Sebaliknya, pilar petir kuno tidak mampu menahan darah Chu Feng dan hancur. Namun menurut catatan sejarah, pilar kuno penarik petir ini dapat mendeteksi kualitas raja pada orang suci.
Mengapa dia tidak sanggup menanggung garis keturunan Chu Feng? Tidak apa-apa jika catatan sejarahnya salah. Jika catatan sejarah itu benar, itu akan mengerikan. Itu mungkin berarti bahwa garis keturunan Chu Feng melampaui zaman kuno dan bahkan di atas tingkat Raja Suci. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.